Ya, selanjutnya untuk materi yang terakhir itu mengenai titrasi asam basa. Nah, ini ilustrasinya bisa kalian baca sendiri ya di modul. Dan saya yakin mungkin sebagian besar dari kalian juga sudah familiar dengan titrasi asam basa ya. Nah, apa sih sebenarnya titrasi asam basa? Di sini saya cuma flashback sedikit aja ya, karena ada grafik yang ingin saya jelaskan ke kalian. Nah, titrasi itu sendiri adalah prosedur yang banyak digunakan dalam penentuan kadar atau konsentrasi suatu zat yang kita tidak ketahui kadarnya itu berapa. Akan tetapi ketika mentitrasi itu kita lakukan dengan zat yang kita ketahui kadarnya gitu. Nah, apabila zat yang tidak diketahui kadarnya itu adalah zat asam, berarti kita titrasikan dengan zat basa. Dan sebaliknya, bila yang tidak kita ketahui kadarnya itu adalah zat basa, maka harus kita titrasi dengan zat asam. Nah, di sini saya tulis ya bahwa sampel yang tidak diketahui kadarnya itu biasa dikenal dengan nama titrat. Nah, lalu yang uh, zat yang diketahui kadarnya itu disebut dengan titran atau dikenal juga sebagai larutan standar. Nah, ketika dicampurkan dan saat si sampelnya itu habis bereaksi dengan titran yang kita berikan, itu disebut sebagai titik ekuivalen ya. Jadi terjadi reaksi penetralan. Nah, di bawah sini tuh ada beberapa grafik yang ingin saya jelaskan sedikit saja ya, supaya kalian bisa tahu cara membaca grafik yang ada di sini. Oke, di sini yang pertama ada 3 ya. Yang pertama adalah asam kuat dengan basa kuat. Asam kuatnya adalah HCl, basa kuatnya adalah NaOH. Di sini sudah diketahui kadarnya, tapi kita mau lihat terjadinya penetralan yang ada di grafik. Nah, di sini sebelah kiri itu menunjukkan pH dan yang di bawah menunjukkan volume dari basa kuat yang ditambahkan. Nah, nilainya si asam kuat tuh volumenya fix ya, sama 50 ml dari awal. Dan si basa kuatnya ditambahkan secara sedikit-sedikit. Nah, ini awalnya ketika ditambahkan 5 ml NaOH itu dia hampir tetap tetap asam ya si NaOH HCl-nya. Akan tetapi lama-lama ketika ditambahkan hingga 20 dan di titik 25 ml NaOH ditambahkan. Nah, sampailah mereka pada titik ekuivalen. Dan titik ekuivalen dari asam lemah dan basa kuat 50 ml HCl 0,1 molar dan 0,2 molar NaOH 25 ml itu ada di pH 7 ya, karena asam kuat basa kuat sama-sama kuat, dia netralnya di 7. Nah, lalu selanjutnya ada asam lemah dan basa kuat. Di sini asam lemahnya adalah asam asetat 25 ml 0,2 molar ditambahkan dengan asam kuat NaOH 0,2 molar. Nah, di sini menarik ya, agak berbeda. Ketika si asam lemah awalnya sekitar 3 pH-nya ditambahkan basa kuat, nah cepat sekali meningkatnya. Cepat sekali ada peningkatan pH-nya. Dan pada akhirnya ketika ditambahkan sebanyak 25 ml asam basa kuat NaOH, itu titik ekuivalennya itu ada di pH 8,8. Oke ya, basa kuat ditambah asam lemah, yang menang adalah basa kuat yang menang. Sehingga pada akhirnya larutan menjadi tetap kuat, tetap basa ya. Dan yang terakhir ini ada titrasi basa lemah dengan asam kuat. Basa lemah asam kuat pasti asamnya yang menang ya. Awalnya dia basa di 11 pH-nya. Lalu ditambahkanlah 5 ml, 10 ml, 15 ml, 20 ml hingga akhirnya 25 ml HCl atau asam kuat dan akhirnya ngedrop pH-nya dan ada di titik 5 titik ekuivalennya ada di titik 5,12 pH-nya. Nah, itu kan jadi benar ya asamnya yang menang. Nah, sampai di situ dulu video pembelajaran untuk pertemuan ke-10. Sampai jumpa.